Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Langsung saja surat Asy-Syura ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqu, dan tidak berpecah belah mereka, para penganut agama. Kalau di zaman Nabi Muhammad yang berdekatan di situ adalah agama Yahudi dan Nasrani. Jadi sebenarnya Rasul-Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad itu banyak. Cuma sebagian besar memang tidak diceritakan di Al-Quran. Ya, sebagian besar memang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau di ayatnya walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibudullah wa yajtanibut tauhid. Jadi kami telah mengutus para rasul untuk setiap umat. Dan rasul tersebut kalau tidak membawa kitab berarti tugasnya meneruskan kitab nabi sebelumnya. Itu contohnya Nabi Musa, itu yang diberi kitab Taurat. Nah, rasul-rasul sesudahnya mereka tidak diberi kitab apa-apa, tapi mereka tugasnya meneruskan kitab Taurat setelah meninggalnya Nabi Musa. Contohnya seperti itu. Jadi Rasul itu ada yang diberi kitab, memang diberi untuk dia, ada yang dia meneruskan kitab yang sudah ada. Ya, kitab yang sudah ada. Nah, kemudian setelah itu agama itu berpecah belah macam-macam. Ya, berpecah belah macam-macam. Kalau yang dijumpai oleh Rasulullah itu agama Yahudi dan agama Nasrani. Tapi sebenarnya agama itu ya banyak. Ya, banyak. Lah, setelah Rasulnya pada meninggal, umatnya ini berselisih. Ya, umatnya berselisih. Sampai Rasulullah mengatakan agama Yahudi itu pecah menjadi 72. Kemudian agama Nasrani juga pecah menjadi 72, sama. Kemudian beliau mensabdakan sataftariku hadhil millah ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Agama Islam ini nanti akan pecah menjadi 73. Yang 72 masuk ke dalam neraka,
yang satu masuk ke dalam surga. Jadi wahyal jamaah itu yang netepi jamaah itu. Nah, kalau dalam riwayat lain ma'ana alaihi al yauma wa ashabi. Jadi orang-orang Islam yang masih netepi agama Islam yang sama dengan yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Itu yang ada jaminan masuk surga. Itu. Kalau kita bicara soal Yahudi misalkan, kalau Yahudi di Indonesia nggak begitu ada. Itu beda aliran, beda. Kalau Nasrani juga sama. Jadi Nasrani itu ada yang mempunyai aliran Trinitas. Trinitas itu 3 Tuhan. Ya. Ada juga yang alirannya itu Isa itu adalah Tuhan. Ya. Ada juga yang alirannya adalah Isa itu anaknya Tuhan. Jadi walaupun dari luar tampak itu Nasrani, tapi sesama Nasrani sendiri sebenarnya terpecah belah. Itu kalau dihitung itu 72 itu. Nah, agama Islam itu juga pecah menjadi 73, yang 72 masuk ke neraka, yang satu masuk ke dalam surga. Nah, kita itu yang ada di yang satu itu gitu loh. Ya. Jadi adanya kita ngaji Quran hadis itu biar kita itu tetap ada di dalam yang satu itu. Buat apa ibadah pada akhirnya masuk neraka? Enggak ada gunanya juga. Islam itu pecah belah dan itu sudah terjadi. Loh, itu sudah terjadi. Ya, apa perlu diceritakan dulu ini pecah belahnya gimana? Enggak apa-apa ya. Ben mudeng sampean, mudeng ya. Selepas Rasulullah meninggal, kekhalifahan itu dipegang oleh Abu Bakar selama 2 tahun. Rasulullah meninggal di usia 63, Abu Bakar juga sama di usia 63. Kemudian khalifah kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu juga diistilahkan dengan julukan Al-Faruq. Umar Al-Faruq yang memisahkan antara hak dan batal. Di era Umar ini itu Islam sudah mulai mendunia. Romawi kalah, Persia juga kalah. Di era Rasulullah itu yang menguasai dunia ya 2 ini. Kalau enggak Romawi ya Persia. Maka di Quran juga diabadikan dengan surat Rum. Rum itu Romawi. Ya, Romawi. Lah, Romawi kalah, kemudian Persia kalah, wis hancurlah. Kemudian orang-orang Persia itu yang masih tersisa itu merencanakan pembunuhan terhadap Umar bin Khattab. Jadi pura-pura Islam, masuk Islam, ikut sholat berjamaah juga, tapi bawa peso. Zaman dulu kan tidak ada listrik. Sholat subuh, Umar ngimami sholat,
Nah, dia nyelinap di saf awal. Saf awal. Begitu dimulai sholatnya, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah surat, ditusuklah Umar dari belakang. Jelep, gitu udah. Habis itu juga membunuh orang lain juga. Kurang lebih ada 13 yang jadi korban. Ya, itu. Kemudian setelah Umar meninggal, digantikan Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Kalau Umar ini kan yang bunuh bagaimanapun adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Orang kafir asli kafir itu, terus tinggal bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah mau apa? Dianggap orang Islam. Tapi ya itu kelakuannya seperti itu. Nah, di era Utsman ini sudah terjadi ketidakrukunan antara sesama umat Islam. Bukan sesama manusia, kita nggak bahas yang non Muslim, nggak usah dibahas. Jadi sudah terjadi ketidakrukunan, saling curiga satu sama lain. Bahkan Utsman itu difitnah mau membunuhi gubernur-gubernur yang ada itu. Ya memang fitnah sudah seperti itu. Gubernur-gubernurnya juga nggak terima. Kalau aku dilereni, dimakzulkan, nggak terima. Terus dipanas-panasi sama orang-orang munafik itu. Dan menjelang akhir hayat, Utsman bin Affan itu dikepung di rumah. Sudah, tidak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa kemana-mana sudah. Dan pada akhirnya, ya wis, dipateni. Sampai sekarang yang bunuh itu nggak ketahuan. Sampai sekarang. Begitu Utsman meninggal, kalau Utsman ini yang meninggal adalah sesama yang membunuh, adalah sesama orang Islam. Pertama kali kefasikan yang dilakukan umat Islam ya ini, bunuh siapa? Utsman bin Affan. Nah, setelah itu Ali memproklamirkan diri sebagai khalifah keempat. Nah, itu memproklamirkan diri sebagai khalifah yang keempat. Nah, ada salah seorang sahabat namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu tidak mau berbaiat kepada Ali. Bahkan Ali dicurigai. Kok bisa? Karena Ali itu dituntut untuk mengusut tuntas siapa dalang pembunuhan Utsman, tapi Ali menolak. Ini keadaan masih kacau, mbok ya ditenangkan dulu. Maksudnya Ali seperti itu. Ya. Lah, Muawiyah malah curiga, jangan-jangan yang bunuh Utsman itu kamu. Jangan-jangan yang bunuh Utsman itu kamu, karena kamu pengen jadi khalifah yang keempat. Itu pertama kali peristiwa perpecahan ya itu. Kemudian terjadi perang Siffin. Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Juga
di era Ali itu terjadi perang Jamal. Perang Jamal itu antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Aisyah istrinya Nabi itu. Bukan cuma berantem, perang. Perang. Bawa pasukannya masing-masing, perang. Yang mati juga ratusan, bahkan ribuan. Padahal sesama umat Islam. Kenapa kok perang? Kenapa kok perang? Jawabannya sebenarnya nanti di ayat-ayatnya ini nanti ada. Diadu domba. Intinya itu. Diadu domba. Terus orang-orang munafik juga manas-manasi. Bukan kok sekedar bermusuhan, siwak-siwaan, enggak, saling bunuh. Saling bunuh. Daerah itu saling bunuh. Ada perang Jamal antara Ali dan Aisyah. Padahal Ali itu ya sepupunya Rasulullah, menantunya Rasulullah. Aisyah istrinya Rasulullah. Abu Sofyan iparnya Rasulullah. Iparnya. Kerabat dekat. Kerabat dekat. Ya. Dan pada akhirnya menang Ali. Kalau sama Muawiyah ya menang Ali, intinya kan gitu. Nah, setelah terpojok, kalah. Nah, golongannya Muawiyah itu mengajukan diri untuk perdamaian. Ya sudah, kita damai saja. Nah, pihaknya Ali juga masih berpikir waras. Ini bagaimanapun mereka juga umat Islam. Dulu kita sama-sama berjuang di era Rasulullah. Ya sudah. Ya. Diterima, tawaran itu diterima. Akhirnya damai. Tapi ada sekelompok orang yang tidak menghendaki perdamaian itu. Ya, karena terlalu pro dengan Ali. Pokoknya apa-apa yang kaitannya dengan Muawiyah harus dibinasakan, gitu maunya gitu. Nah, golongan yang terlalu pro ini pada akhirnya menjadi golongan yang namanya Syiah. Syiah. Kemudian ada golongan lain juga yang benci dengan Ali, juga benci dengan Muawiyah. Lah ini pada akhirnya jadi golongan yang namanya Khawarij. Khawarij. Jadi di era itu dia nggak mau ikut Ali, juga tidak mau ikut Muawiyah. Tuh. Nah, kemudian orang-orang Khawarij ini merencanakan pembunuhan, ya, merencanakan pembunuhan terhadap Ali, Muawiyah, dan satunya lagi yang ada di Mesir itu sopo namanya. Kalau enggak salah ini ya, Abdullah bin Amr. Nih. Lah yang dua ini gagal dibunuh. Yang di Mesir gagal dibunuh, Muawiyah gagal dibunuh, Ali berhasil dibunuh. Pas mau berangkat ngimami sholat subuh, di jalan dibunuh oleh orang Khawarij itu. Yang bunuh itu hafal Quran. Hah?
Yang bunuh Ali itu hafal Quran. Hah? Ya nggak ada fungsinya. Nabi bilang, kelak akan ada yang namanya orang khawarid itu. Hafal Quran, tapi hanya di mulut, tidak sampai di tenggorokan. Tidak sampai masuk dalam hati. Ya. Setelah Ali meninggal, Muawiyah bin Abi Sufyan ya dibaiat oleh pengikutnya di Damaskus, Suriah. Kalau Ali itu meninggalnya di Kufah, Irak. Ya. Lah, yang pengikutnya Ali ini membaiat anaknya Ali, cucunya Rasulullah, yaitu Hasan bin Ali. Ya. Terjadi dualisme kepemimpinan. Ya. Kemudian jarak 6 bulan, Hasan datang ke Muawiyah menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah. Ya wis, nek ngono sing dadi amir kowe ae. Dah itu mulai bersatu lagi. Ini. Ya. Tapi Syiah sudah mulai ada. Khawarij sudah mulai ada. Sudah pecah jadi 2 itu. Ya. Belum sempurna 72. Nah, nanti dari Syiah Khawarij nanti pecah lagi masing-masing. Jadi golongan-golongan lain. Ada golongan contohnya Murji'ah. Ada golongan Qadariyah. Lah dari 4 itu, 4 pecahan itu, ya lama-lama ya pecah masing-masing wong itu. Agama nggak bener. Ngakunya ya Islam, mereka ya sholat, ya puasa. Kalau golongan Murji'ah itu ya sing penting kowe syahadat ya, masih ora sholat, masih nglakoni sembarang ora apa-apa. Sing penting kowe syahadat. Ya, Islam, ya Islam. Ngakunya Islam ngakunya. Ya. Ada golongan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu ciri khasnya tidak percaya dengan qadar. Enggak percaya dengan qadar, enggak percaya. Hah? Makanya mereka masuk neraka. Loh ini tadi kan konteksnya Islam pecah menjadi 73. Yang 72 masuk ke dalam neraka, yang 1 masuk ke dalam surga, kan gitu. Lah 72 itu tidak kok langsung jadi 72, enggak, bertahap. 1 dulu, kedua, ketiga, keempat. Nanti lama-lama sempurna menjadi 72. Lah kalau dijumlah dengan yang masih tetap benar ini berarti 73. Khawarij itu orang Islam yang ciri-ciri menyoloknya ya, yang tidak mengakui kekhalifahan Ali, juga tidak mau mengakui khalifahnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, mereka itu terlalu saklek. Sakleknya itu
kalau ada orang melakukan dosa besar, langsung dianggap kafir. Langsung kafir itu. Lah kalau Islam yang benar, ya kalau memang seperti itu, ya wis dianggap orang iman yang imannya tipis, ya gitu aja. Kalau Khawarij enggak. Kalau golongan Syiah, wah Syiah ini parah. Ada itu kawin kontrak boleh. Tahu kawin kontrak? Iya, laki-laki menikahi seorang wanita hanya 1 bulan. Iya. Hah? Kawin kontrak. Ya gitu. Itu sudah dimansuh seharusnya. Tapi oleh Syiah masih diberlakukan. Mereka juga menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman itu merampas haknya Ali. Jadi setelah Rasulullah meninggal, seharusnya yang jadi khalifah itu langsung Ali. Lah, sahabat Nabi semuanya dianggap kafir kecuali Ali, Salman Al-Farisi, Mikdad itu. Wis liyane kafir kabeh. Abu Bakar, Umar, Utsman kafir kabeh, sak bolo-bolone kafir kabeh. Apa meneh Aisyah wis kuwi. Kafir itu. Itu tuh. Itu ciri khasnya Syiah seperti itu. Hah? Iya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu merampas haknya Ali. Seharusnya begitu Rasulullah meninggal yang jadi khalifah itu langsung Ali. Gitu. Kemudian ada apa? Murji'ah. Murji'ah. Murji'ah itu pikirannya gini. Orang kafir karena kekafirannya itu kan kalau beramal baik kan tidak ada pahalanya. Ya kan? Nah, kalau orang itu sudah menyatakan Islam, kebalikannya berarti dia melakukan dosa apa saja itu tidak dianggap dosa. Ngono. Berarti kowe salat ya karepmu, ora ya karepmu. Nglakoni dosa apa ya sak karepmu. Sing penting kowe Islam. Itu Murji'ah seperti itu. Jadi orang kafir itu kan kalau melakukan dosa itu melakukan amalan baik kan tidak dianggap tidak dapat pahala, ya kan? Lah berarti sebaliknya kalau orangnya itu sudah Islam melakukan dosa apa saja juga tidak dianggap dosa. Jadi uripe ngawur. Ya, makanya mlebu neraka. Lah, kalian disuruh ngaji itu biar nggak kena pikiran-pikiran koyok ngono kuwi. Karena mereka semua ngakunya Islam. Jamaah dengan tidak jamaah itu beda. Bedanya ya seperti itu contohnya. Kalau Qadariyah, mereka tidak percaya adanya qadar. Berarti kita itu beramal dulu, ya beramal dulu, baru itu ditulis qadarnya, gitu. Oh. Dengan kata lain,
selama kita belum mengamalkan sesuatu, Allah belum tahu apa yang kita kerjakan. Berarti Allah itu bodoh, ngono lho, intine ngono kuwi. Lah di semua agama, entah Yahudi, entah Nasrani, entah Islam, terjadi pola pikir yang aneh-aneh itu seperti itu. Itu yang saya sebutkan baru 4. Ya, dari 4 ini nanti pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Jadi macam-macam sampai sempurna 72. Sampai sempurna 72. Ya, salah satu ciri agama yang benar itu adalah agama yang masih murni, masih sama dengan yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat sebelum terjadinya zaman fitnah, sebelum terjadinya banyak khurafat, mengikuti hawa nafsu dan lain-lain itu. Itu yang benar. Ya. Lah sampean kabeh dijak ngaji ben gak keblinger kecemplung sing 72 itu. Ngono lho, tiwas ngaji, tiwas salat, zakat, sedekah, macem-macem, ya umroh, ya kaji, dadakno mlebu neraka. Konyol. Tuh. Jadi di ayat sebelumnya kan an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Jadi agama ini harus kalian tegakkan betul dan jangan berselisih, berpecah belah. Karena apa? Agama-agama sebelum Islam itu semuanya sudah berpecah belah. Contohnya ya Yahudi, Nasrani itu. Lah Islam itu harusnya tidak ikut-ikut seperti itu. Tapi yo kalah karo qadar. Tapi kan kita usaha. Ya, kita usaha untuk tetap netepi yang satu itu. Ya. Wa ma tafarraqu dan tidak berpecah belah mereka. Ila kecuali min ba'dima ja'ahum dari setelah jika datang hum pada mereka opo al ilmu ilmu hasadan karena kedengkian. Nah ini loh perkara niki ngono loh. Asalnya semua itu agamanya benar. Jadi pecah belah karena satu sama lain ada kedengkian. Ujung-ujungnya benci. Pokoknya kalau orang itu ya benci ke seseorang, dia nggak mau kembar sama orang itu. Ya agamanya, ya pakaiannya, ya makanannya, kan gitu kan. Sudah terlanjur benci. Dan itu merembet. Masing-masing juga punya pengikut. Kedengkian masalahnya. Bagian karena kedengkian, bainahum di antara mereka. Mereka itu tidak berselisih. Sebenarnya baik-baik saja. Kecuali setelah ilmu datang pada mereka.
Artinya sebenarnya mereka itu tahu mana yang salah, mana yang benar, tahu betul. Cuma berhubung ada kedengkian di antara mereka, akhirnya mereka berselisih. Ya, seperti itu. Bahaya, memang dengki itu bahaya. Iblis itu terjerumus gara-gara dengki sama Adam. Ya, Qabil terjerumus gara-gara dengki sama Habil. Lah, umumnya manusia terjerumus keluar dari agama yang benar juga karena dengki. Juga karena dengki. Anak koncone pinter, kok sing pinter dhek ya, kok gak aku ya. Terus benci, dhek benci. Pokoknya yang berkaitan dengan dia, aku mau. Gitu kan. Kan gitu, orang kalau benci kan gitu. Pokoknya yang berbau dengan dia, wis enggak mau. Merembet ke masalah agama pada akhirnya. Merembet ke masalah agama. Wis enggak peduli saudara, enggak peduli kerabat, sikat, bunuh, itu. Tuh. Jadi bagian bainahum. Wis tenang ae, ora usah kaget, biasa ngono kuwi. Biasa. Walaula kalimatun, dan seandainya tidak ada kalimat sabakot yang telah lewat. Apa kalimat min robbika, dari Tuhanmu Muhammad, ila ajalin, sampai tempo musaman yang ditentukan, laku dia niscaya dihukumi, atau artinya diputuskan, sopo bainahum, di antara mereka. Termasuk orang Yahudi, orang Nasrani itu, mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena ciri-cirinya Nabi Muhammad tertulis jelas di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Berhubung bagian bainahum, ada rasa dengki. Kok nabinya dia, bukan aku. Ngono lho. Terus akhirnya kitab Taurat Injilnya aja yang dirubah. Ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad dihapus. Seperti itu. Pelakunya siapa? Ya ulama-ulamanya. Kalau orang-orang awam ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa. Yang penting melok kiai ini, ngono. Dadakno kiai ini sing ada bagian bainahum. Jadi bagian bainahum hasadan minhum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Jadi kedengkian orang Yahudi, orang Nasrani terhadap Nabi Muhammad itu mengakibatkan mereka tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad sekaligus dengan Al-Quran. Tuh.
Dan tingkah pola orang-orang terdahulu seperti ini nggak usah diikuti. Lah, seandainya tidak ada kalimat yang telah lewat dari Tuhanmu Muhammad pada suatu tempo yang ditentukan bahwa Allah akan menunda siksa dari mereka sampai hari kiamat. Oh, niscaya saat itu juga Allah memberi keputusan. Mereka disiksa. Tapi berhubung sudah ada kalimat tersebut, ya sudah. Mereka dibiarkan. Ben geger-gegero kuno. Ya kan? Sampai hari kiamat ya, perselisihan terus. Terus itu. Wa innaladina, dan sesungguhnya orang-orang urisu yang diberi warisan mereka Alkitab pada kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu contohnya, itu loh, contohnya. Mim ba'dihim, dari setelah para nabi. Dari setelah para nabi. Iku lafi sakin. Niscaya di dalam keraguan-raguan. Minhu, dari Al-Quran atau Nabi Muhammad. Murid lagi orang yang ragu-ragu. Sama, murid lagi orang yang ragu-ragu. Jadi kehancuran suatu agama itu berasal dari kedengkian. Padahal asalnya itu agamanya sama-sama benernya. Sama-sama benernya. Nah, itu. Terus ada suatu hal akhirnya saling iri dengki, merembet ke masalah agama, sampai masalah darah juga, seperti itu. Nggak usah kaget. Falidzalika, maka lah ini cara penanganan atau cara menghadapi yang seperti itu tadi ini. Falidzalika, maka karena demikian itu agama terpecah belah. Jadi fali ajli dzalikat tafarruq, ya. Karena dari arah terjadinya perselisihan itu. Fada'u, maka mengajaklah kamu Muhammad. Mengajaklah kamu Muhammad. Mengajak manusia untuk balik ke agama mereka yang benar. Wastaqim, dan menetapilah kamu Muhammad. Jadi istiqomah di dalam agama yang benar itu. Kama umirta, sebagaimana diperintah kamu. Jadi karena agama itu sudah terpecah belah, ya jadi macam-macam gitu. Kalau di era Muhammad kan yang pecah belah itu kan baru Yahudi dan Nasrani, ya kan.
Kalau di era sekarang Islam pun sudah berpecah belah. Maka dari itulah kamu supaya mengajak manusia untuk balik lagi ke agama mereka yang benar, ya agama Islam itu gitu. Dan kamu supaya istiqomah menetapi agama tersebut sebagaimana kamu diperintahkan. Wala tatabi, dan jangan mengikuti kamu Muhammad ahwa ahum, pada hawa nafsu mereka. Orang tersesat itu karena mengikuti hawa nafsu itu. Dan kamu jangan mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga meninggalkan agama yang benar tersebut. Wakul, dan berkatalah kamu Muhammad, amantu, beriman aku, bima, terhadap apa-apa, anzala, yang menurunkan sopo Allahu Allah, bayani min kitabin, dari kitab. Jadi kitab apapun yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi terdahulu, aku mempercayainya. Ya, mempercayainya. Hanya sebatas percaya, bukan mengikuti. Karena Nabi Muhammad sudah punya kitab sendiri, bahkan kitab beliau memansuh kitab-kitab terdahulu. Wa umirtu, dan diperintah aku, li'adila, agar berlaku adil aku, bainakum, di antara kalian, di dalam masalah hukum. Tuh, nggak boleh pilih kasih, tajam ke bawah, tumpul ke atas, kayak kelakuane wong Yahudi. Tuh. Di era Nabi Muhammad itu pernah ada di Madinah, ya, orang Yahudi yang melakukan perzinaan, ya, melakukan perzinaan. Ceritanya begini, di zaman-zaman sebelumnya mereka itu masih konsisten menjalankan hukum rajam. Kalau ada orang zina, dirajam sampai meninggal, ya kan? Sebelum Nabi Muhammad, ya, mereka masih konsisten, ya. Cuma masalahnya lama kelamaan, kalau yang melakukan perzinaan itu orang kaya, orang berpangkat, bahkan mungkin sering ngasih donatur ke tempat ibadahnya itu, ya kan? Ulamanya mau menegakkan hukum rajam, mikir, iki engko nek tak rajam mati, engko gak ono donature iki engko piye. Sugih dhek kan gitu kan.
Tapi kalau yang pelakunya adalah orang miskin, ditegakkan. Ditegakkan. Begitu terus pada akhirnya yang miskin kan protes. Hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang diprotes juga ketakutan sebenarnya. Ketakutan. Ulama-ulamanya, ulil-ulil amrinya waktu itu, Yahudi loh ya. Terus enaknya gimana ini? Ya sudah, hukum rajam dihapus saja. Diganti dengan pokoknya di lonteng-lonteng wajahnya, diarak keliling kampung, gitu aja. Sehingga yang miskin atau kaya, hukumannya yaitu eman, nek sing sugih mati eman. Engko tempat ibadahnya gak ono donature. Ya kan? Akhirnya jadinya seperti itu. Nah, kemudian di era Nabi Muhammad terjadi perzinaan. Mereka tanya kepada Nabi Muhammad, hukumnya apa? Dirajam. Loh, itu ndak ada di kitab kami. Ndak ada. Ya sudah, datangkan ke aku Taurat yang asli. Ayo dibaca. Baca di depan umum. Lah pas ada tulisan hukum rajam ditutupi gini. Ditutupi gini. Yang dibaca bagian atasnya dan bawahnya. Nabi Muhammad bilang, lah yang kamu tutupi itu apa? Oh iya, hukum rajam. Seperti itu. Jadi bukan kok langsung diubah, enggak. Memang ada tahapan-tahapannya. Terjadi perselisihan. Bisa dipahami ya? Ngono kuwi. Ya lucu, ya ngeri, ya nafsu tok. Itu. Lah sehingga yang bisa selamat dari yang seperti itu memang hanya orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Quran hadis saja. Kalau enggak, katut. Apa meneh sing bodho, wis pokoke melok ulamae, nah delalah ulamae doyan disogo. Wah. No. Itu bahaya itu. Allahu utawi Allah iku Rabbuna. Mana? Ya, Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Kalian ini rujuknya ya ke Yahudi Nasrani itu. Lana iku bagi kami akmaluna utawi amalan-amalan kami. Walakum dan iku bagi kalian akmalukum utawi amalan-amalan kalian. La hujjata, tidak ada hujjah. Hujjah itu alasan atau bantahan. Bainana antara kami, wa bainakum dan antara kalian. Nah ini manso, lana akmaluna walakum akmalukum la hujjata bainana wa bainakum, mansonya save.
Karena ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk perang. Allahu utawi Allah iku yajma'u mengumpulkan sapa Allah bainana antara kita. Kita itu berarti ya kami dan kalian gitu. Bainana wa bainakum yaumal kiamah, di hari kiamat. Wa ilahi dan hanya pada Allah al-masiru utawi tempat kembali. Jadi lana akmaluna walakum akmalukum lakut jata bainana wa bainakum itu dimansuh karena annaha ridot al-iktisor alal ingdar. Jadi seolah-olah ayat tersebut menunjukkan bahwa kita itu tidak perlu memberi peringatan kepada orang-orang yang pecah belah itu. Wadzalika qablal amr bil qital. Nah, dan itu diturunkan sebelum diperintahkan ayat perang. Summa nazalat ayatus sef. Kemudian ayat sef atau perang diturunkan fanasakotha. Maka ayat sef memansuh ayat tersebut. Qolahul aksarun, itu menurut kebanyakan ulama seperti itu. Warwa ad-Dhahak an Ibni Abbas qala al-khitab lil yahud. Dhahak mengatakan bahwa dari Bani Abbas mengatakan yang diajak bicara ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Jadi lana dinana walakum dinukum. Ya agama kami ya agama kami, agama kalian ya agama kalian. Qala nusikhat biqaulihi qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Kemudian ayat itu dimansuh dengan surat At-Taubah ayat 29. Itu di kitab Nawasihil Quran. Ya. Oke ya, ini alangkah baiknya diterangkan ulang ini dua ayat ini ya. Hah? Atau ayat 13, 14, 15. Ya, kita terangkan ulang. Dan mudeng sampean. Perjalanan agama itu kayak apa itu. Hah? Dan mudeng ya. Jadi Nabi yang pertama membawa syariat itu adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi yang pertama membawa syariat itu adalah Nabi Nuh. Lah, sebelum Nabi Nuh itu setan berhasil menghasut manusia untuk menyembah berhala. Ya. Caranya jadi kalau ada orang solih meninggal, setan itu mbisiki kepada orang-orang yang masih hidup untuk dibikinkan patung.
ya, dibisiki sama setan. Nanti ada orang solih meninggal lagi, nah, yang masih hidup dibisiki untuk dibikinkan patung. Nah, awalnya alasannya itu hanya untuk mengenang kebaikan orang solih yang sudah meninggal ini, gitu kan? Kemudian ganti generasi. Nah, mereka berpikir leluhur saya dulu begitu mengagungkan patung-patung ini. Pada akhirnya patung-patung tersebut disembah. Itu asal muasal manusia mensekutukan Allah itu. Ya. Kemudian terutuslah Nabi Nuh berdakwah kurang lebih ya 950 tahun kan. Sehingga terjadi banjir besar. Orang-orang musyrik itu mati semua, tinggal orang-orang yang ada di kapal bersama Nabi Nuh. Ya. Lah berhalanya itu ya hanyut terbawa air. Waktu itu hanyut terbawa air. Nah, setelah banjir surut, orang-orang yang bersama Nabi Nuh itu ya pada akhirnya meninggal tanpa punya keturunan. Yang punya keturunan hanya Nabi Nuh saja. Itu ya. Jadi kita ini keturunan Nabi Nuh. Kita ini keturunan Nabi Nuh. Kalau dibilang keturunan Adam, ya benar, tapi terlalu jauh. Ya, Nuh itu. Lah, sisa-sisa berhala itu terbawa air ya sampai masuk ke Jazirah Arab, ya kemana-mana lah. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai banyak lagi bermacam-macam itu kan, terus nemu patung itu tadi. Lah patung masa hancur kena air. Ya kan? Terus setelah itu ada Nabi Hud, ya, Nabi Solih. Itu agamanya sama seperti zaman Nabi Nuh dulu. Jadi begitu ditinggal Nabi Nuh, manusia sudah mulai perlahan-perlahan melakukan kemaksiatan. Terus diutus Nabi Hud, terus ada Nabi Soleh dan Nabi yang lain. Sampai Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini ya punya apa? Yes, keturunan lah, punya keturunan. Dari istri yang pertama punya anak Nabi Ishak. Dari istri yang kedua, Hajar, punya anak Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail ada di Mekah itu. Nah, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Lah, Yakub itu disebut Israel. Keturunannya Yakub disebut Bani Israel. Bani Israel itu termasuk Nabi Yusuf. Jadi Bani Israel sampai di era Musa.
dikasih kitab Taurat, itu hanya berlaku untuk Bani Israel saja. Turun sampai Isa dikasih kitab Injil. Itu sebenarnya untuk Bani Israel. Nek kowe wong Jawa ngopo ngelakoni kitab Injil? Anda ndak punya kewajiban itu. Ya. Nah, sesuai arahan dari Allah kepada para nabi, ya. Nanti umat-umat kalian kalau di akhir zaman ketemu dengan Nabi Muhammad, silahkan ikuti syariatnya Nabi Muhammad, gabung ke agama Islam. Dan itu tertulis jelas di dalam kitab Taurat maupun Injil, dan mungkin di kitab-kitab lain yang dimiliki oleh para nabi yang kisahnya tidak tercantum dalam Al-Quran. Ya, setiap kaum ada rasulnya, ada kitabnya. Ya, tuh. Cuma waktu itu yang berdekatan dengan Nabi Muhammad memang Yahudi dan Nasrani. Itu. Lah, dalam perjalanannya Nabi Musa dikasih Taurat, ya terus diteruskan nabi-nabi yang lain itu. Taurat itu mulai diutik-utik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti yaitu tadi ada orang zina, ya kan? Ini hukumnya asli adalah dirajam. Ya kalau yang zina orang miskin dirajam enggak apa-apa. Aku ya ora rugi kan ngono kan, wong melarat wis dirajam wis gak apa-apa, mengurangi beban negara kan ngono kan. Tapi kalau orang kaya dirajam, wah iki sing ngekeki donatur ning aku sapa iki kan gitu. Akhirnya orang-orang miskin kan protes, demo besar-besaran kan gitu. Masa yang dirajam yang miskin-miskin aja, yang kaya ndak kan gitu kan. Terus akhirnya kitabnya aja yang diubah. Hukum rajam dihapus. Itu praktek nuruti hawa nafsu ya seperti itu. Nah ya, itu praktek nuruti hawa nafsu. Lah, di era itu ciri-ciri Nabi Muhammad itu ya masih ada. Ya, tertulis di Taurat maupun Injil itu masih ada. Karena memang Nabi Muhammad belum muncul. Tidak ada satupun kepentingan mereka yang terganggu. Ya kan? Begitu Nabi Muhammad muncul, loh kok dhek sing dadi nabi, kok dudu aku. Bagian bainahumnya itu muncul. Ini ayat ini kalau disampaikan di depan umum, di kalangan orang awam, nanti orang-orang itu jadi pengikut Muhammad semua. Lah terus aku lah orang duwe pengikut. Enggak sing ngamplopi aku sapa? Ya kan? Sing nyumbang ning tempat ibadahku sapa? Lah nek carane ngene gak bener iki. Aku sing biasane dihormati boleh tidak dihormati. Mereka semua menghormat pada Nabi Muhammad. Terus gimana? Enaknya ya ciri-ciri Nabi Muhammadnya aja yang diubah. Kan gitu kan, dihapus. Ya karena berawal dari kedengkian itu.
Kalau mereka konsisten dengan Injilnya, dengan Tauratnya, masuk agama Islam, baterai ini. Ya, masuk ke agama Islam. Berhubung mereka punya kepentingan dunia, ya duit, ya pangkat, ya kedudukan, kitabnya yang dikorbankan. Ya, kitabnya itu yang dikorbankan. Lah, Nabi Muhammad sebelum diperintahkan untuk perang, nah yang berlaku ayat ini, lana akmaluna walakum akma lukum, yes kono-kono karepmu. Ya. Tapi kami punya tata cara beramal sendiri. Nanti kita selesaikan di hari kiamat kan gitu kan. Karena memang belum diturunkan ayat perang. Dan setelah diturunkan ayat perang, ada pemansuhan di situ. Menukui. Jadi iri dengki itu sudah ada. Lah waktu itu Islam masih utuh. Karena Nabi Muhammad masih hidup. Begitu Nabi Muhammad meninggal, mulai geger, pecah belah dimulai. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Perkaranya iri dengki. Ya. Iri dengki. Itu bahaya itu. Bahaya. Karena orang kalau sudah iri, dengki, dia akan nekat. Jadi ada orang lain seneng itu dia tidak seneng. Dan berusaha melenyapkan kesenangan itu walaupun dia tidak dapat apa-apa dan mengorbankan apa saja. Termasuk agamanya dikorbankan. Ilmu tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu. Jane aku ngene iki salah. Tapi ya apa maneh, nek aku gak ngene gak mangan aku. Maka di ayatnya tertulis apa tadi? Mereka ada di dalam keraguan-raguan. Ya. Wa innal ladzina urisul kitab mimba dihim lafi sakin min humurib. Jadi orang-orang yang diwarisi kitab, ya, setelah meninggalnya para nabi itu, mereka ada di dalam keraguan. Menurut kitabnya, aku ini salah sebenarnya. Tapi kalau aku nuruti kitabnya, aku makan apa? Menolong. Aku sudah tidak punya kedudukan lagi nanti kan gitu. Seperti itu. Dan di sisi lain mereka takut, engko nek aku mati piye? Yo wedi yo han, engko nek mlebu neraka ya apa? Ya sudah. Mereka hanya ada di tengah-tengah. Ragu itu kan ada di tengah-tengah kan? Seperti itu terus. Ya. Ngaku agamane bener, tapi engko nek mati wedi mlebu neraka karena melakukan dosa. Ini agama yang konyol. Konyol. Kowe gelem nglakoni agama model kayak ngono kuwi. Ya aja. Aja. Tuh. Agama yang aneh. Tuh. Itu permasalahannya bagian bainahum. Lah, oleh Allah seperti itu, memang Allah tidak langsung mengambil keputusan.
dibiarkan. Masalahnya kuwi. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laku dia bainahu. Tapi sudah terlanjur bahwa siksaan itu ditunda nanti di hari kiamat. Mereka melakukan agama macam-macam itu, melakukan pecah belah yang macam-macam oleh Allah dibiarkan. Tidak segera diambil tindakan, tidak segera diambil keputusan. Terus gimana? Sebenarnya yang sulit itu kita, gitu loh. Kita harus jeli mana agama yang benar, mana agama yang salah. Karena semuanya ngaku Islam. Secara lahiriah ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya kaji. Secara lahiriah. Tapi ya itu tadi. Masuk golongan Khawarij, masuk Syiah, masuk Murji'ah, ada Qadariyah, ada macam-macam. Banyak Mu'tazilah. Lah, yang bisa selamat dari berbagai model perpecahan itu adalah orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama Islam yang sama persis yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Titik. Itu yang ada jaminan masuk surga, selamat dari neraka. Yang lain tidak. Maka ada istilah jamaah swarga gak jamaah neraka. Ya neraka tenan gitu loh. Ya jamaah swarga gak jamaah neraka.